bolehlah dibawakan agar mendengar secara live langsung sesomat dari pengeras suara menyampaikan ceramah kepada kita penumpang Malaysia Airlines. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Allah yang menundukkan langit dan bumi untuk kita semua. Wassalatu wassalamu ala khairil ibad. Salawat dan salam kepada hamba yang terbaik, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah umrah, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita benar-benar berada dalam kuasa Allah. Kaki kita tidak menginjak ke tanah dan mata kita menatap awan di sekeliling. Saat ini kita benar-benar merasakan ucapan yang selama ini kita ucapkan, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, tiada upaya selain dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kata-kata itu kita ucapkan tapi tidak terasa, karena kita merasa kita kuat, karena kita berada di atas tanah, karena kita merasa diri kita tenang, karena kita berada di dalam rumah, karena kita merasa kita nyaman, hati kita tentram, karena kita berada di sekeliling orang-orang yang selama ini ada bersama dengan kita, keluarga, anak, tetangga, sahabat, kerabat. Tapi hari ini kita sedang berada di tempat yang asing. Kalau kita renung-renungkan, mungkin akan datang rasa cemas, rasa takut, rasa gundah. Maka diri kita yang merasa kecil, hina itu kita bangkitkan semangat menghadap Allah. Maka ketika di awal tadi kita ucapkan takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engkau maha besar ya Allah, Engkau maha agung ya Allah, Engkau maha kuasa ya Allah. Maka orang yang sering bepergian dalam perjalanan panjang dan jauh, dia sedang merasakan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu nenek moyang kita, sampai-sampai mereka berkata, nenek moyangku seorang pelaut, di tengah laut dipukul ombak, dihempas gelombang, dia tidak melihat di mana tepian. Lalu kemudian datanglah seorang menghadap kepada Imam Nu'man bin Thabit, meninggal tahun 150 Hijriah di Kufah. Beliau masyhur dengan nama Imam Hanafi, imam yang tertua di antara imam 4 mazhab. Yang datang menghadap Imam Hanafi ini seorang ateis, tidak beragama. Wahai Hanafi, ya, aku tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Imam Hanafi tidak marah, Imam Hanafi tidak emosi. Imam Hanafi tersenyum dan bertanya, apakah engkau pernah naik perahu bahtera? Ya. Bagaimana kira-kira kalau perahu kapalmu itu di tengah laut, lalu kemudian menabrak karang, lalu kapalmu itu pecah, dan ketika kapal itu pecah hanya tinggal kepingan-kepingan kayu saja. Lalu kemudian engkau berada memeluk kayu itu, kakimu tidak menginjak tanah dan tepian lautan tidak kelihatan, dan engkau hanya berada di tengah lautan. Anginnya kencang, ombaknya deras, karangnya tajam. Adakah dalam hatimu merasa bahwa engkau akan ditolong oleh Dia yang hebat, yang besar, yang agung dan mulia? Jawab dengan jujur. Orang itu berkata, ya, pastilah dalam hatiku aku merasa aku akan selamat, aku akan ditolong oleh Dia yang maha besar dan agung. Itulah Allah. Kita menyebutnya Allah. Siapa yang mengajarkan kita nama itu? Dia mengajarkan namanya kepada orang yang Dia pilih. Orang itu kita akui dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi itu 15, 14, 13 abad yang lalu, zaman Imam Hanafi. Ketika itu masih lagi orang naik sampan perahu bahtera di tengah lautan. Yang sedang kita alami hari ini tidak di tengah lautan, tapi di tengah awan. Lalu di mana tempat kita berharap? Di mana tempat kita mengadu? Di mana tempat kita meminta? Tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini saya tidak ingin mengucapkan kata-kata yang tidak baik, khawatir dia diaminkan oleh para malaikat. Tapi andailah terjadi sesuatu, maka tak ada yang dapat membuat kita mati husnul khatimah.
selain berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah nanti ketika busi yang besar melayang ini nanti mendarat di atas tanah, lalu kita merasa oh sudah aman, lalu kalau sudah aman kita jauhkan diri dari Allah? Tidak. Tidak ada satupun yang aman dari malapetaka, bencana, musibah, huru-hara. Yang aman hanyalah orang yang banyak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa orang sebelum berangkat jauh itu dia mintakan, dia langkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Dia sebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah, maka kita yang hina, yang lemah, yang rendah merasa diri kita kuat dan besar. Asyaitanu yu'idukumul faqra. Syaitan selalu membisikkan engkau kecil, engkau kerdil. Maka syaitan selalu merasa dia yang besar, kita kecil, kita hina. Maka ketika kita sebut nama Allah, tasaghara syaitan hatta tasira kazzubabah. Ketika kita sebut nama Allah, kita agungkan Allah, kita besarkan Allah, maka kita ikut menjadi besar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Dengan kusebut nama Allah, tidak ada satupun yang dapat menimbulkan mudarat yang mengganggu kecuali Allah yang mengizinkannya. Oleh sebab itu, baik di atas angin, baik di tepi awan, baik di tengah lautan, tak ada tempat kecuali berserah diri kepada Allah. Berharap kepada benda-benda akan hancur dan binasa. Berharap kepada manusia, manusia pun akan mati meninggalkan kita. Harapan yang kekal abadi hanyalah harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tazkirah tausiah singkat yang diperkenankan oleh Malaysia Airlines selama 10 menit ini menjadi bekal buat kita untuk menjalani sisa-sisa